Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya akan sharing dengan tema kesejatian murid Kristus ya. Kesejatian murid Kristus. Alright, karunia dan karakter itu sama-sama penting, ya enggak? Sayangnya banyak orang Kristen lebih terkagum-kagum dengan karunia daripada karakter. Ya, ini yang terjadi. Kagum dengan karunia-karunia rohani seperti bernubuat, ya, karunia penyembuhan, karunia melakukan mujizat, karunia penglihatan, dan lain sebagainya ya, dan seterusnya ya. Padahal sesungguhnya karunia dapat dipalsukan. Banyak nggak itu? Karunia palsu banyak, ya enggak? Jadi itu sebabnya ada nabi-nabi palsu, ya enggak? Betul kan? Banyak nabi-nabi palsu? Banyak. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah dari karunia yang dimilikinya, melainkan apakah orang itu menghasilkan buah roh. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Jika karunia roh bisa dipalsukan, tidak demikian ya. Enggak demikian dengan buah roh. Ya, teman-teman yang terkasih ya. Kita hidup di era industri yang mana selalu ada produk KW. Pernah kan? Pernah dengar kan? Oh, itu hanya KW, itu sepatu merek ini KW atau palsunya lah. Ya, dalam beberapa kasus mungkin kita sulit membedakan mana produk yang asli dan palsu ya. Saking mirip. Mirip nggak? Mirip. Bahkan uang palsu ada KW. Ya ada. Dan banyak kan. Saking miripnya kedua produk tersebut ya. Tapi saya yakin ya, Anda akan dapat dengan mudah membedakan mana buah yang asli dan mana buah yang palsu ya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa buah tidak bisa dipalsukan. Demikian juga halnya dengan karakter Kristus yang tercermin dari buah Roh Kudus ya. Itu sulit dipalsukan ya. Jadi jangan terpesona dengan karunia roh yang bisa dipalsukan, namun fokuslah pada karakter Kristus karena hal itu menunjukkan kesejatian kita sebagai murid Kristus. Amin, amin. Luar biasa hari ini ya. Sekali lagi, kesejatian kita sebagai murid Kristus bukan ditentukan oleh karunia-karunia rohani yang kita punya. Bukan dari seberapa hebat ya talenta dan kemampuan kita dalam melakukan hal-hal yang rohani. Ya enggak? Yesus menyatakan terus terang ya bahwa pada hari-hari akhir akan ada banyak orang yang bernubuat demi nama Yesus ya, mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga ya. Namun orang yang punya karunia hebat ya, ini ternyata tidak dapat dikenal ya. Tuhan Yesus nggak kenal loh. Tuhan Yesus nggak kenal ya, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan Yesus menyebut mereka para pembuat kejahatan ya. Coba lihat, perhatikan ya di ayat Alkitab ya. Jadi Matius 7 ayat 16 yang bilang apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara?
dari rumput duri. Matius 7:16 ya. Nah, kesejatian kita sebagai murid Kristus ya terlihat dari sikap hati kita yang mau melakukan kehendak Bapa dan fokus dengan menghasilkan buah Roh Kudus yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Alright, luar biasa ya. Poinnya ya, perhatikan saya ke depan. Perhatikan ya. Jadi, let's focus on producing the fruit of the Holy Spirit that can have an impact and be enjoyed by many people. Mari kita fokus dengan menghasilkan buah Roh Kudus ya yang bisa berdampak dan dinikmati oleh banyak orang. Amin. Luar biasa. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi demi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuhan Yesus memberkati. Amin.